Baik, puji nama Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan yang beribadah dalam ibadah Minggu Raya Gereja Tiberias Indonesia. Kami menyapa setiap jemaat Tuhan yang beribadah di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang beribadah via live streaming. Kita boleh lambaikan tangan setiap kita bersama-sama. Terima salam dari kami, dari mimbar kudus Gereja Tiberias Indonesia. Ada Shalom Tiberias. Shalom. Boleh lebih dahsyat lagi, Shalom Tiberias. Shalom. Sama-sama kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita yang paling terbaik buat Tuhan Yesus. Bersama-sama kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Namun sebelumnya kami ingatkan jemaat Tuhan yang beribadah di tempat ini untuk boleh mematuhi protokol kesehatan, memakai masker dengan baik dan benar selama ibadah berlangsung. Dan kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Kita percaya kemuliaan yang nyata di tempat ini saat kita memuji menyembah Tuhan. Apapun pergumulan setiap kita, mari kita datang sama Tuhan. Kemuliaan yang sanggup mengatasi setiap persoalan dalam hidup kita. Kita satukan hati kita bersama-sama. Mari satu di dalam doa. Mari bawa doamu, bawa nyanyianmu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami berterima kasih buat kasih setia kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, kami percaya semuanya karena anugerah, karena kebaikan Tuhan. Kemuliaan Tuhan nyata di pagi hari ini. Lawatan Tuhan nyata di pagi hari ini. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang terikat. Kami percaya kami generasi minyak dan anggur. Apapun tantangan pergumulan kami, saat kami andalkan Tuhan, maka kemenangan Tuhan pasti sediakan bagi setiap kami. Berkati, sayangi, pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji. Firman Allah tidak pernah gagal. Firman Allah pasti mengajar, menegur setiap kami. Roh Kudus, mari bekerja sebebas-bebasnya di tempat ini. Segala kuasa kegelapan, intimidasi iblis, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas tempat ini, atas setiap kami. Segala kemuliaan, segala pujian, syukur, kami kembali naikkan hanya bagi satu nama. Nama yang ajaib, nama di atas segala nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ini sayang Tuhan, umat kepunyaan Allah, dengan bangga sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan di atas kepala kita bersama-sama. Kita datang sama Tuhan Yesus pagi hari ini. Dia hadir di tengah-tengah setiap kita. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sambil angkat tangan kita. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita berikan sorak-sorai di atas kepala kita, sama-sama panggil namanya Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Biar segala pujian syukur kami Tuhan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu,
Bangkitkan iman percaya setiap kita. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidup. Kini kami datang sujud Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Mari dengan hati yang lembut biar hanya jemaat Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam. Mari sembah Tuhan Yesus pagi hari ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama sambil angkat tangan kita. Mari sekali lagi biar hanya jemaat Tuhan naikkan syukur kita yang terbaik sama Tuhan Yesus. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidup. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, kami katakan semuanya katakan. Sebab itu kami katakan puji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. kita berikan sorak-sorai di atas kepala kita yang terbaik buat Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah, memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu.
menaikkan syukur. Engkau baik, Engkau setia selamanya, Yesus Tuhan. Kami berterima kasih. Sekali lagi kita angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Biar segala pujian syukur kita hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku kami memujimu, kami menyembahmu Tuhan Yesus. Memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Mari sambil angkat kedua tangan kita, buat satu nama-nama yang ajaib. Memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Boleh di atas kepala setiap kita kasih sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Dia layak dipuji, Dia layak diagungkan. Kita kasih kemuliaan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita. Haleluya. Biar segala pujian syukur kami kembalikan hanya bagi satu nama yang layak kami puji, nama yang layak kami tinggikan, nama yang layak kami sembah, nama Tuhan Yesus Kristus. Dimuliakan, diagungkan namamu selama-lamanya. Hati kami limpah dengan syukur. Kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada jawaban doa bagi setiap kami yang andalkan Tuhan. Bahkan kami imani Tuhan, kami yang mengandalkan Tuhan, janji firman Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dikecewakan. Kami melihat kemenangan, bahkan kami percaya melalui kami Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berikan segala pujian, syukur kami, kemuliaan kami hanya bagi Tuhan Yesus. Setiap kita yang disayang Tuhan, kita yang siap bersuka cita Tiberias, dengan bangga sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan di atas kepala kita. Tepuk tangan yang paling dahsyat saudara bagi hari ini. Mari bersama-sama kita mengucap syukur di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sambil bertepuk tangan yang dahsyat saudara. Pagi hari ini beri yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama umat Tuhan yang percaya, engkau yang di rumah, sama-sama katakan, ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Sama-sama nyatakan, ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana. Amin. Asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah. Haleluya. Lambaikan tanganmu tinggi saudara pagi hari ini. Come on. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara.
Mari bawa sikap hati yang terus bersyukur saudara. Percaya waktu kita menyembah Tuhan di tempat ini, sukacita Tuhan melimpah, kebaikan Tuhan dinyatakan. Sorakan haleluya. Oh, oh, kami bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu yang persatukan kami gereja-Mu. Haleluya. 1, 2, 3, go. Sama-sama di dalam Yesus. Katakan haleluya. Oh, oh haleluya. Cinta keluargalah. Tunjuk kiri kananmu saudara pagi hari sambil katakan, ku cinta keluargalah. Ku cinta keluargalah. Cinta keluargalah, cinta keluargalah, cinta keluargalah, cinta keluargalah. Yang bersyukur di hadapan Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus yang luar biasa baik. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan. Kita percaya bahwa minggu ini adalah minggu yang penuh dengan berkat Tuhan, amin. Yang setuju katakan amin saudara. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita akan dengarkan firman Tuhan saudara. Tetapi terlebih dahulu saya rindu membacakan bagi saudara kasih dalam Tuhan. Itu suara gembala kita, Ibu Pendeta Darnyati Pariajit terkasih. Suara gembala untuk minggu ini saudara, HUT Gereja Tiberias Indonesia yang ke-32 tahun, 17 Agustus 2022. Saya sampaikan saudara Roma yang pertama, doa pembuka Bapa Sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih atas anugerah-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-77 tahun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah merayakan HUT Gereja Tiberias Indonesia yang ke-32 tahun. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Urapi kami seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia, dimanapun mereka beribadah, di rumah ataupun melalui live streaming, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Roma yang kedua saudara, di akhir zaman Gereja Tiberias menuai besar-besaran. Sesuai penglihatan Tuhan kepada mendiang gembala sidang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji pada bulan Februari, kapal-kapal penuh ikan artinya jemaat bertambah-tambah. Maka untuk menyambut para jemaat, saya memperkenalkan diri tentang Tiberias. Tuhan Yesus memberikan penglihatan kepada saya kapal-kapal penuh ikan yang banyak. Di kapal tertulis angka 359. Maka penafsiran saya saat ini jemaat akan bertambah-tambah dan semakin diberkati. Yang pertama penglihatan angka 359 dalam penglihatan yang Tuhan berikan kepada saya. Di kapal tertulis angka 359. Maka itu artinya 3 sama dengan angka Tritunggal Allah. 5 sama dengan angka anugerah Tuhan. 9 sama dengan angka karunia roh. Angka terlengkap, penuh kuasa mujizat. Saya percaya Tuhan berkenan di Tiberias, memberikan berkat anugerahnya yang besar dan memberikan karunia roh serta mujizat-mujizat yang besar dan lengkap. Yang kedua, banyak jemaat berbondong-bondong maju ke depan sejak zaman Tuhan Yesus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus karena mujizat-mujizat. Yohanes 6 ayat 1 hingga 2. Mengapa banyak jemaat lari berbondong-bondong maju ke depan? Karena mereka percaya berkat turun dari mimbar, berkerumun terima perjamuan kudus yang benar. Lukas 17 ayat 37. Sejak remaja saya diberi karunia oleh Tuhan, roh the best and the biggest di bidangnya. Banyak yang saya doakan dan nubuatkan akhirnya diberkati berhasil. Maka dalam suatu survei di Eropa, Gereja Tiberias masuk ke 8 gereja besar di dunia. Roma yang ketiga, oleh karena itu kita harus merdeka di dalam Kristus. Merdeka adalah tidak bergantung, tidak terikat, leluasa dan bebas. Merdeka sering disalahartikan dengan bebas melakukan kehendak kita sendiri. Namun merdeka menurut firman Tuhan berbeda. Yohanes 8 ayat 36 menjelaskan bahwa dosa telah mencengkram manusia dengan pesatnya dan hanya Yesus yang bisa membebaskan manusia dari dosa. Karena dosa, manusia tidak layak berdiri di hadapan Allah. Hanya dengan menerima Tuhan Yesus maka kita dilayakkan. Kemerdekaan yang kita dapat setelah kita hidup di dalam Tuhan Yesus adalah yang pertama, merdeka dari penghukuman dosa dan maut. Roma 8 ayat 1 hingga 2. Merdeka dari iblis.
Ibrani 2 ayat 14, kematian Yesus membebaskan kita dari iblis, merdeka dari kematian yang kekal. Ibrani 2 ayat 15, percaya kepada Yesus maka kita akan mendapat kehidupan yang kekal. Bagaimana kita harus hidup setelah kemerdekaan diberikan kepada kita? Roma 12 ayat 1 hingga 2 menjelaskan kita hidup bagi Allah dan memuliakan Kristus melalui tubuh kita sebagai ibadah yang sejati dengan hidup yang kudus yang berkenan kepada Allah. Karena tujuan kita diciptakan adalah untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Roma yang keempat, doa penutup. Terima kasih Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Gereja Tiberias sudah sampai di usia 32 tahun. Kami berterima kasih melalui pelayanan minyak dan anggur. Sudah tidak terhitung orang-orang yang sakit disembuhkan, orang-orang yang mati dibangkitkan, orang-orang yang mengalami hutang-hutang dari ratusan juta sampai puluhan miliar sudah dibebaskan. Kami mengucap syukur atas perkenanan-Mu atas Gereja Tiberias Indonesia. Berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias, dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik tidak turun, dan punya roh majikan. Kami juga berseru agar Tuhan Yesus memagari bangsa Indonesia dan jemaat Tiberias dari berbagai penyakit, sampar, virus corona, flu burung, dan lain-lain. Kami patahkan kuasanya. Kami semua senantiasa aman dalam lindungan Tuhan Yesus. Mazmur 91. Dan ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Wahyu 6 ayat 6. Haleluya. Amin. Kita kasih dulu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Buat perkenanan Tuhan yang selalu nyata bagi gereja kita. Amin. Mari bersama-sama kita rindu mengenal Tuhan. Kita rindu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Engkau yang rindu, sama-sama kita satu dalam doa pagi hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang luar biasa pada pagi hari ini Tuhan. Mengumpulkan setiap kami yang datang berseru memanggil nama Engkau Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Tuhan, untuk kami datang berharap kepada Engkau, Allah yang setia, Allah yang hidup. Perkara-perkara yang dahsyat Tuhan nyatakan di antara kami. Terima kasih Tuhan, banyak yang telah Kau buktikan lewat pelayanan gereja kami Tuhan Tiberias Indonesia. Kami rindu, kami juga boleh mengalami pagi hari ini ada kemenangan, ada kelepasan, ada jalan keluar. Sebab Tuhan Yesuslah Allah yang memimpin setiap langkah kami, orang yang percaya. Di dalam nama Yesus, kami serahkan Tuhan hati dan pikiran kami, telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, kami percaya lewat firman-Mu kekuatan yang baru, kelepasan terjadi di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, Engkau yang siap menerima firman Tuhan pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Sama-sama saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan saudara pagi hari ini. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu sama Dia. Angkat kedua tanganmu, mari berseru pagi hari ini. Hanya Engkau. Katakan pribadi yang mengenal setiap kami Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kami sampaikan. Dan bawaku, oh Tuhan, untuk lebih dekat tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sama-sama katakan hanya Engkau Tuhan Yesus. Oh, hanya Engkau pribadi. Mari sambut firman Tuhan saudara. Dipersilakan hormati. Pendeta Dr. Resto Maria Syukur pada pagi hari ini memimpin satu kami dalam program Tuhan pada hari ini. Haleluya. Buka hatimu saudara dengan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Seluruh isi hatiku Kau
Syukur Tuhan Yesus, kami ada dalam hadirat-Mu, Kau yang berfirman di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada. Kau bertakhta atas pujian dan penyembahan kami. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu, teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Shalom. Selamat pagi Tibidas Gedingnias dan setiap saudara di rumah masing-masing lewat live streaming. Berkat perkenanan Tuhan atas setiap kita. Kita buka firman Tuhan dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18. Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18. Pendeta Adit, boleh tolong bacakan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hari ini saya mau berbicara mengenai pentingnya kita dipenuhi dengan roh. Dan menarik untuk direnungkan bahwa kepenuhan roh ini disandingkan dengan anggur atau alkohol. Jangan mabuk oleh alkohol, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Di dunia psikologi, ya bahkan di dunia olahraga, di dunia sport, itu ada istilah peak state atau kondisi puncak. Setiap atlet sebelum bertanding, supaya mereka nggak kagok, supaya mereka prima, dan supaya mereka nggak grogi, mereka harus mencapai satu titik psikologi tertentu, tapi itu juga emosional, itu batin, di mana mereka enjoy, di mana mereka mood. Dan kalau mereka mencapai titik tersebut atau kondisi tersebut yang disebut sebagai peak state, yang disebut sebagai kondisi prima atau kondisi puncak, maka mereka siap tempur, mereka siap tanding. Pikiran jernih, mereka tidak kagok, mereka tidak grogi, dan mereka siap bertanding. Saya percaya, saudaraku, bahwa peak state tersebut dalam istilah Alkitabnya adalah kepenuhan Roh Kudus. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, maka hal yang lain akan mengalir dengan sendirinya. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, maka hal yang lain akan ngeflow dengan sendirinya. Dan kita harus hidup seperti itu. Dan itu kondisi yang kita inginkan. Itu kondisi yang kita rindukan. Itu kenapa dunia, banyak orang yang ketagihan alkohol dan narkoba atau misalnya doping dan lain sebagainya, karena kondisi seperti itu membuat ketagihan. Tetapi narkoba adalah kondisi puncak yang buat orang high, yang orang on atau high, itu kondisi puncak yang ada efek sampingnya. Dan efek sampingnya sangat merugikan, sangat berbahaya bagi dirimu dan bagi orang yang kau cintai dan bagi sesamamu, itu akan sangat berbahaya. Tetapi ada kondisi puncak yang tidak ada efek sampingnya. Namanya adalah kepenuhan Roh Kudus. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, engkau on. Tapi on-nya ini on yang tidak ada efek samping yang berbahayanya. Engkau terbakar. Engkau selalu dalam kondisi berjaga-jaga. Engkau penuh dengan energi. Dan kalau engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, semuanya akan mengalir dengan sendirinya. Nah, saudaraku, itu kenapa? Dunia ketagihan dengan peak state yang palsu seperti narkoba, seperti
alkohol. Karena kita butuh kepenuhan. Katakan bersama saya, kepenuhan. Kenapa? Karena ada kekosongan dalam batin kita, saudara. Ada kekosongan dalam jiwa manusia yang hanya dapat diisi oleh Roh Tuhan. Yang hanya dapat diisi oleh kepenuhan Roh Kudus. Dan kekosongan itu manusia berusaha untuk mengisinya dengan berbagai cara. Berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan mencari kesenangan, dengan mencari kebahagiaan. Berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan alkohol, dengan narkoba, dengan zat-zat yang lain. Tetapi kekosongan tersebut hanya dapat diisi oleh kepenuhan Roh Kudus. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, itu hidup menjadi lebih hidup lagi. Dan hidup itu berarti dan bermakna, dan hidup menjadi layak untuk dijalani kalau saudara berada dalam kepenuhan tersebut. Karena makna dan arti dari hidup ini, saudaraku, itu yang memberikan obat penawar dari tragedi kehidupan ini. Karena hidup adalah tragedi, suka atau tidak, saudara. Kita menua dan kita akan mati satu hari nanti. Dan kita akan ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Maut dan kematian akan memisahkan kita. Dan tanpa kepenuhan Roh Kudus, tanpa hidup yang bermakna dan berarti, kau akan mencapai satu titik di mana kau akan bertanya, apa makna hidup ini? Kalau hidup kita singkat dan fana, hidup yang seperti uap, yang seperti rumput Alkitab katakan, yang hari ini ada dan besok sudah tidak ada lagi, dan kita akan ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, apa makna hidup ini? Dan kalau saudara sampai satu titik mempertanyakan makna hidup ini, saudaraku, engkau bisa memiliki resiko berpikir bahwa hidup ini tidak layak lagi untuk dijalani. Karena apa maknanya hidup ini? Tetapi kalau saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupmu akan sangat bermakna dan hidupmu akan sangat berarti. Dan itu yang saya sebut, itulah yang membuat hidup ini lebih hidup lagi. Manusia rindu kondisi puncak tersebut. Saya berdoa saudara dan saya hari ini selalu tinggal di dalam zona kepenuhan Allah tersebut. Karena kalau saudara dalam zona tersebut, saudara, maka kau akan melihat bahwa hidup ini anugerah. Hidup ini adalah kasih karunia Tuhan yang besar bagi kita. Walaupun kita satu hari nanti akan mati. Dan hidup ini pada esensinya adalah tragedi dan kita rapuh terhadap berbagai macam penderitaan. Tetapi makna dan arti dari hidup ini oleh kepenuhan Roh Kudus tersebut adalah obat penawar, adalah vaksin dari tragedi kehidupan ini. Karena saudara tidak bisa lari dari tragedi kehidupan ini, saudara nggak bisa lari. Saudara nggak bisa lari dari fakta bahwa hidup ini adalah tragedi dan engkau syarat dan rapuh terhadap berbagai macam penderitaan. Kau tidak bisa lari dari realita ini, saudaraku. Kau tidak bisa lari dari salib Kristus. Kau tidak bisa lari dari kenyataan bahwa satu-satunya obat penawar ini adalah salib Kristus. Obat penawar dari tragedi kehidupan yang pahit ini. Itu kenapa orang ketagihan alkohol dan narkoba, saudaraku. Karena mereka pikir bahwa zat-zat tersebut bisa membuat mereka melupakan masalah mereka dan mereka high, mereka on, dan mereka bisa lupa terhadap kesusahan, penderitaan hidup mereka yang hanya sementara saja solusi tersebut, tetapi berikutnya akan ada efek samping. Engkau tidak bisa lari dari tragedi kehidupan ini dengan berusaha mencari kebahagiaan. Misalnya saudaraku,
Karena pencarian akan kebahagiaan dan kenikmatan apapun yang manusia dapat nikmati itu terbatas. Kapasitas saudara dan saya untuk menikmati itu terbatas. Tapi kapasitas saudara dan saya untuk menderita itu tidak terbatas. Dan sepertinya tidak adil. Dan memang itu realitanya sedemikian, saudara. Berapa banyak es krim yang saudara bisa makan, saudara? Terbatas atau tidak? Enak gak makan es krim? Nikmat gak? Enak. Ya, tapi 1 sendok enak, 2 sendok enak, 3 sendok udah mulai enak nih, ya, 4 sendok, wah enak, ya, 5 scoop yang kelima udah mau muntah, saudara. Ya, jadi kapasitas saudara untuk menikmati apapun, dan es krim hanya ilustrasi saja, hanya contoh. Tapi kenikmatan apapun yang saudara dapat nikmati terbatas. Tapi maaf, kapasitas saudara dan saya untuk menderita tidak terbatas. Betul atau tidak? Kapasitas kita untuk menderita. Semenderita saudara sekarang, saya tidak peduli penderitaan saudara seberapa besar. Tapi bisa lebih menderita dari kondisi tersebut lagi. Engkau bisa membuat kondisimu lebih buruk lagi dari sekarang dengan berdosa misalnya. Atau dengan berbuat jahat. Karena kejahatan akan membuat, atau dosa akan membuat penderitaan itu jauh lebih buruk lagi. Manusia bisa lebih menderita lagi dari penderitaan besar apapun yang kau alami sekarang ini. Sehingga saudaraku, makna dari hidup ini, obat penawar dari tragedi kehidupan ini, bukan mencari kebahagiaan, tapi salib Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau saudara pikul salib Yesus, engkau dapat kelegaan. Marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, dan aku akan memberikan apa? Saudara lega dari tragedi hidup ini. Hidup ini jadi bermakna, hidup ini jadi berarti. Saya baru ditinggal oleh orang yang saya cintai juga, dan saudara juga kehilangan gembala sidang. Dan suka atau tidak, saudara, kita akan mengalami hal tersebut lagi. Dan saya akan berpisah dari orang-orang yang saya cintai. Satu hari nanti saya juga akan mati. Dan orang-orang yang saya cintai juga akan mati. Jadi apa makna hidup ini? Kalau saudara tidak punya obat penawar yang kuat untuk tragedi kehidupan ini, engkau akan tumbang. Tetapi obat penawar yang kuat itu bukan mencari kebahagiaan, saudara. Karena mencari kebahagiaan nggak ada apa-apanya dibanding penderitaan. Betul atau tidak, saudara? Kapasitas saudara untuk bahagia itu terbatas. Jadi saudara nggak bisa membuat pencarian akan kebahagiaan sebagai benteng yang kokoh terhadap tragedi kehidupan ini. Tetapi salib Kristus, kalau saudara cari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu akan memberikan hidupmu bermakna dan berarti. Dan makna dan arti tersebut lebih dari cukup untuk meng-offset tragedi kehidupan ini. Engkau akan melihat bahwa hidup ini berarti, bermakna. Karena saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki dan menebus kehidupan ini dengan hidup seperti Yesus. Dengan percaya kepada Yesus. Dan itu cerita yang indah, saudara. Cerita dan narasi penebusan. Itu cerita yang sangat indah. Walaupun hidup ini tragis, kita satu hari nanti akan mati. Walaupun manusia hidupnya adalah tragedi yang terkontaminasi dengan kapasitas manusia untuk jahat. Tapi tetap cerita itu cerita yang indah. Cerita itu adalah cerita penebusan. Dan dalam narasi penebusan tersebut, saudara dan saya adalah pemeran utama. Karena Kristus ada di dalam kita. Sehingga kita adalah pemeran utama, saudara. Malaikat bukan pemeran utama. Itu kenapa saya pikir kadang-kadang malaikat iri sama manusia. Walaupun manusia hidupnya tragis, tapi mereka beroleh kasih karunia yang besar dari Tuhan untuk menjadi pemeran utama dalam cerita penebusan Allah. Dan malaikat perannya adalah peran figuran. Mereka melayani orang-orang yang mewarisi keselamatan. Siapa orang-orang yang mewarisi keselamatan? Orang yang percaya Yesus. Orang yang hidupnya seperti Yesus. Saudara dan saya. Kita pemeran utama. Itu kenapa, saudara? Hidup bisa jadi anugerah yang luar biasa. Jadi kasih karunia yang luar biasa. Walaupun hidup ini tragis. Tapi menjadi cerita yang indah kalau
kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan mabuk oleh anggur, jangan mabuk oleh alkohol, jangan mabuk oleh narkoba, jangan berusaha cari hal yang lain untuk mengatasi persoalan atau tragedi dari kehidupan ini. Tetapi solusinya adalah penuhlah dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, apa ciri orang yang penuh dengan roh? Karena ciri tersebut juga diberikan di dalam konteks Efesus pasal 5 ini, saudaraku. Karena kadang kita berpikir orang yang penuh dengan roh cirinya adalah sandal lama, sandal baru, saudara. Apa itu sandal lama, sandal baru? Ya, itu orang berpikir, apalagi kita karismatik, kita Pentakosta, ya, itu hanya bahasa roh. Dan saya percaya bahasa roh, gereja Tiberias, gimana pun juga, adalah kita Pentakosta karismatik, kita percaya bahasa roh. Tetapi penuh dengan roh itu bukan hanya cirinya, saudara, bahasa roh. Tapi penuh dengan roh cirinya adalah, coba dibaca pendeta muda Adit di Efesus 5 ayatnya yang selanjutnya, ayat 22. Silakan. Demikian firman Efesus 5:22. Ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Stop. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Saudara, kalau padi itu semakin penuh, padi semakin berisi, dia semakin tunduk. Yang setuju katakan amin. Jadi apa ciri orang penuh dengan roh? Dia akan mengasihi sesamanya. Dia bisa tunduk. Bukan tanduk, saudara. Tapi tunduk. Karena tong kosong nyaring bunyinya. Ada ungkapan seperti itu. Sesuatu yang kosong itu berisik. Tapi kalau padi itu semakin berisi, itu semakin dia justru akan tunduk. Tapi orang yang kosong itu berisik. Betul atau tidak? Orang yang kosong itu akan jadi masalah dimanapun dia berada. Orang yang gak ada isinya, dangkal, itu kemanapun ya pergi akan menimbulkan iritasi. Tetapi kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, cirinya adalah, saudaraku, itu akan mempengaruhi hubungan antar sesama saudara. Istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Kita lihat ayatnya yang ke-25. Efesus 5:25, ini adalah ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh roh. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, kita lihat bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudaraku, hubungan antar sesamanya itu, apapun yang dilakukan bukan hanya lagi bagi manusia, tapi untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bukan lagi untuk manusia. Melihat istri juga sudah melihat hubungan antara suami istri itu ada Tuhan di dalamnya. Dan kita lihat lanjut ke pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama. Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Sekarang Efesus 6 ayatnya yang kelima, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudara, dia akan selalu melihat Allah. Karena kita katakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena ia akan melihat Allah. Dan saudara harus melihat Tuhan dalam hubungan antar sesama saudara. Tuhan ada di dalam kita, Tuhan ada di antara kita. Tapi kalau saudara tidak dipenuhi Roh Kudus, saudara akan gagal melihat Tuhan di dalam sesama kita. Tapi kalau saudara melihat Tuhan dalam semua hubungan antar sesama, maka engkau mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu kenapa firman Tuhan katakan bahwa perintah yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan perintah yang kedua yang tidak terpisah dari perintah yang pertama tersebut, tetapi hanya kelanjutan
dari perintah yang pertama tersebut adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau seseorang mengasihi Tuhan, ia akan mengasihi sesamanya. Dan Tuhan ada di dalam sesama kita. Ketika saudara, para suami mengasihi istri, kau bukan hanya melihat istrimu semata, tapi engkau melihat bahwa hubungan ini adalah antara seperti Kristus dan jemaatnya. Ketika seorang istri mentaati suaminya, itu bukan hanya taat kepada suaminya, tapi itu seperti kepada Tuhan. Ketika seorang karyawan taat sama bosnya, ini bukan hanya demi bosnya, tapi ini seperti kepada Tuhan. Taat seperti kepada Tuhan. Sehingga hubungan antar sesama itu bermakna sekali dan sangat berarti. Karena Alkitab katakan dalam Amos 5 ayatnya yang keempat, carilah Tuhan supaya kamu hidup. Tapi Amos 5 ayat 14 berkata, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Jadi cari Tuhan adalah cari yang baik. Yang setuju katakan amin. Dan selalu saya ingatkan bahwa Tuhan adalah kebaikan yang tertinggi. Seperti dikatakan oleh Immanuel Kant, bahwa Tuhan adalah konsepsi kebaikan yang tertinggi. Tuhan adalah personifikasi dari kebaikan yang tertinggi. Kalau saudara cari yang baik dan saudara cari kebaikan yang tertinggi, maka saudara sama saja itu saudara cari Tuhan. Ketika saudara baik sama orang, saudara bukan hanya baik sama orang tersebut. Misalnya saya baik sama Pak Alex misalnya. Ini ada Pak Alex di sini, saya baik sama dia. Saya bukan hanya baik sama Pak Alex, tapi saya baik, saya cari yang baik, dan saya cari kebaikan yang tertinggi. Dan ketika saya baik sama Pak Alex, saya bukan hanya lakukan itu demi Pak Alex, tapi saya lakukan demi kebaikan yang tertinggi. Dan kalau saudara lakukan apapun demi kebaikan yang tertinggi, apapun yang saudara lakukan, itu saudara lakukan demi Tuhan. Bukan lagi demi suami, bukan lagi demi istri, bukan hanya lagi demi anak, tapi demi kebaikan yang tertinggi. Dan kebaikan yang tertinggi itu adalah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan kebaikan yang tertinggi tidak ada bedanya sama sekali. Secara definisi, secara konsepsional, itu adalah Tuhan. Dan kebaikan yang tertinggi selalu saya ingatkan belakangan ini, saudaraku. Kebaikan yang tertinggi adalah ketika saudara cari yang baik, saudara harus cari yang baik tersebut dalam dua dimensi. Yang pertama waktu, katakan bersama saya waktu. Karena ada hal yang baik hanya sekarang saja baik, tapi besok tidak baik lagi, dan besok tidak baik, dan 1 tahun lagi akan ada efek samping yang merugikan dirimu dan merugikan orang lain. Cari yang baik sekarang, dan besok juga harus baik. Karena kita manusia yang fana, kita terperangkap oleh waktu, kita terperangkap oleh kefanaan, sehingga saudara harus berpikir mengenai masa depan. Dan satu-satunya spesies makhluk hidup yang mengerti masa depan dan konsep masa depan hanya manusia. Itu kenapa manusia bisa stres, bisa khawatir akan masa depan. Binatang tidak khawatir akan masa depan. Binatang hanya hidup hari ini. Tapi karena kita berdosa, kita terperangkap dalam kefanaan dan waktu. Kita butuh penebusan dan kita harus tebus masa depan. Itu kenapa kita bisa khawatir. Kita bisa stres akan masa depan. Saudara cari yang baik bukan hanya yang baik sekarang, tapi yang baik juga besok, dan seterusnya. Itu kenapa saudara harus berkorban. Katakan bersama saya, berkorban. Berkorban adalah saudara korbankan dirimu yang hari ini demi hari esok. Karena saudara gak bisa berpikiran apa yang enak sekarang, apa yang asik sekarang, apa yang saudara bisa eksploitasi sekarang. Kau harus pikirkan juga dirimu di hari esok. Itu adalah korban, saudara. Tetapi dosa adalah engkau memikirkan apa yang enak sekarang dan engkau korbankan masa depan demi apa yang enak sekarang. Itu adalah dosa. Tetapi korban adalah kebalikan 180 derajat dari dosa. Korban adalah
Saya tunda kesenangan masa kini. Saya korbankan hawa nafsu masa kini. Saya korbankan diri saya yang sekarang, yang mengeksploitasi hawa nafsu sebesar-besarnya hari ini. Saya harus tahan diri, saya harus disiplin, saya harus berkorban demi kebaikan dan demi stabilitas masa depan. Katakan bersama saya sekali lagi, waktu. Dan yang kedua, sesama. Katakan bersama saya, sesama. Kebaikan yang tertinggi adalah yang pertama dalam dimensi waktu. Karena saudara jangan cari kebaikan yang tanggung, tapi cari kebaikan yang tertinggi. Karena Tuhan adalah kebaikan yang tertinggi. Yang pertama dalam waktu, dan yang kedua dalam dimensi sesama. Jangan hanya hal itu baik untuk dirimu, tapi pastikan itu baik untuk orang lain. Kalau kau membunuh, kau berzina, kau berbohong, kau mengingini milik sesamamu manusia, kalau kau berbuat cabul dan melanggar perintah-perintah Tuhan manapun, itu hanya enak untukmu, tapi itu akan merugikan orang lain. Kalau kau mencuri, mungkin itu enak untukmu, baik untukmu, tapi itu baik atau tidak untuk orang lain, saudara? Kalau kau misalnya berzina, mungkin enak untukmu dan untuk partner perzinahanmu, tapi pasti ada orang yang dilukai, pasti ada orang yang dirugikan. Betul atau tidak? Jadi saudara harus cari kebaikan yang tertinggi. Karena kalau saudara cari kebaikan yang tertinggi, otomatis engkau akan memenuhi semua hukum Allah. Karena kasih memenuhi hukum Taurat. Kasih menggenapi hukum Taurat. Dan kalau saudara cari kebaikan yang tertinggi, apapun yang saudara lakukan bukan lagi bagi manusia. Apapun yang kau lakukan, bukan hanya untukmu, untuk suamimu, untuk istrimu, untuk orang tuamu, untuk jemaat, untuk tetangga. Yang engkau lakukan adalah bagi Tuhan. Kalau engkau cari kebaikan yang tertinggi, engkau berada di dalam zona kerajaan Allah. Dan engkau dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Dan engkau akan melihat Tuhan dalam hidupmu. Kau akan melihat Tuhan dalam sesamamu. Kita lihat firman Tuhan 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 kita mau lihat ayatnya yang ke-28. 1 Korintus 15 kita mau lihat ayatnya yang ke-28. Tolong dibacakan. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Ini adalah konsep Alkitab, terutama konsep Perjanjian Lama, terutama konsep Yahudi. Yahweh mengenai Tuhan. Ya, Tuhan adalah semua di dalam semua. Tuhan adalah sang absolut, sang totalitas. Itu kenapa Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai aku adalah aku. Artinya Tuhan adalah sesuatu, adalah pribadi yang tidak bisa dipisahkan dari apapun dan tidak bisa didefinisikan. Itu kenapa salah satu perintah yang terpenting dalam Perjanjian Lama, bahkan ini perintah pertama dalam 10 perintah Allah, jangan membuat patung apapun, representasi apapun untuk mewakili Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dijelaskan, Tuhan tidak bisa didefinisikan, Dia terlalu besar untuk definisi apapun. Itu kenapa Ia memperkenalkan dirinya kepada Musa. Aku adalah aku. Dan itu kenapa ketika kita datang kepada Tuhan, saudaraku, kita harus datang dengan membawa korban. Itu kenapa konsep korban di dalam Alkitab itu sangat awal sudah terdapat dalam halaman-halaman pertama di dalam Perjanjian Lama. Apalagi sesudah manusia jatuh di dalam dosa. Dan selalu saya jelaskan konsep korban sebagai negosiasi dengan masa depan. Tapi saya mau perluas, saudaraku, konsep ini, dan mumpung waktu masih ada, ya. Jadi saya jelaskan, korban adalah negosiasi dengan masa depan.
Karena ada Aristo yang sekarang, saudara bayangkan ini Aristo yang sekarang. Dan saudara bayangkan Aristo 10 tahun kemudian. Dan bayangkan saja, Aristo 10 tahun yang kemudian, langit-langitnya itu kebetulan, ya langit-langit di Gedung Nias ini gambarnya awan, bagus sekali untuk ilustrasi. Bayangkan Aristo 10 tahun kemudian ada di atas, bayangin saja. Dia ada di atas sana, Aristo 10 tahun kemudian. Dan Aristo 10 tahun kemudian itu bertransaksi dengan Aristo yang sekarang ini. Dan ada banyak hal yang saya dapat lakukan untuk merugikan diri saya 10 tahun kemudian. Betul atau tidak? Kalau saya hidup dalam dosa, kalau saya hidup di luar perkenanan Tuhan, kalau saya cari yang enak sekarang, saya cari apa yang asik sekarang dan saya bodoh amat mengenai masa depan. Kira-kira Aristo 10 tahun kemudian, saudara, dia apes atau tidak dia? Atau bahagia? Dia akan tambah menderita. Jadi korban adalah, saya harus korbankan diri saya yang sekarang. Demi diri saya di masa depan. Tetapi tanggung. Kenapa hanya diri saya saja? Kenapa tidak taruh di atas juga? Kita taruh di atas ini. Orang-orang yang saya cintai, ada di atas 10 tahun kemudian, di masa depan. Ya anak saya juga ada di situ, katakanlah. Ya anak saya, istri saya, 10 tahun kemudian. Kalau saya hidup dalam dosa sekarang, saudara. Kalau saya hanya cari apa yang enak sekarang. Kira-kira orang yang saya cintai menderita atau tidak 10 tahun kemudian? Apes nggak? Mereka kan juga apes. Dan bayangkan mereka semua ada di sana, termasuk diri saya. 10 tahun kemudian ada di sana. Dan mereka semua memohon kepada saya. Tolong, Aristo, ya papa, anak saya katakanlah 10 tahun kemudian, minta kepada papanya yang sekarang, papa taati firman Tuhan, dan hidup dalam kekudusan, jangan cari apa yang enak sekarang, demi kita semua yang ada di sana. Dan bayangkan juga saudara, bukan hanya tanggung, bukan hanya orang yang saya cintai, keluarga saya terdekat, tapi bayangkan juga semua saudara ada di sana, 10 tahun kemudian. Dan semua saudara 10 tahun kemudian memohon kepada Aristo yang ada sekarang, memohon, tolong hidup yang benar di dalam Tuhan, tolong penuhi potensi terbesar dalam hidupmu, demi kita semua 10 tahun kemudian. Dan bayangkan dalam rombongan itu ada diri saya juga 10 tahun kemudian, betul atau tidak? Tapi tanggung, ya, tanggung. Jangan bawa yang hanya masa depan. Karena kalau masa depan, ya mama saya ada di sana, adik-adik saya, kakak saya, ada di sana, semua orang yang saya kenal, bayangkan ada di sana, dan semua memohon kepada saya, menuntut kepada saya, hidup yang benar. Jangan hidup ngaco, jangan hidup ngawur, demi masa depan kami semua. Dan ingat, saya juga ada di sana, termasuk bagian dalam rombongan tersebut. Tapi bagaimana dengan papa saya? Papa Reaji sudah tidak bersama dengan kita. Papa Reaji sekarang sudah bersama Yesus. Tugasnya sudah selesai. Saya hanya berbicara yang di masa depan. Tetapi masukin Papa Reaji di situ. Walaupun dia sudah tidak bersama dengan kita, sehingga tidak jadi bagian masa depan, tapi masukin semua pendahulu-pendahulu kita yang sudah meninggalkan kita, ada di dalam kelompok tersebut. Kenapa saya katakan ini? Saya mau bangun konsep mengenai Tuhan. Karena Tuhan adalah semua di dalam semua. Tuhan adalah yang telah ada, yang ada, dan yang akan datang. Katakan bersama saya, yang telah ada, yang ada, dan yang akan datang. Semua itu dikumpulkan menjadi satu totalitas yang absolut, yang kita masih hanya berbicara mengenai hal-hal yang kita mengerti, saudaraku. Tapi semua hal yang kita tidak mengerti dan kita tidak ketahui juga gabung ke dalam kelompok tersebut. Gabung seluruh alam semesta dalam kelompok tersebut. Bahkan gabung waktu dalam kelompok tersebut. Karena Tuhan lebih besar dari waktu. Tuhan tidak berada di dalam waktu. Waktu yang berada di dalam Tuhan. Dia adalah sang totalitas yang lebih besar dari apapun, yang tidak bisa didefinisikan. Itu kenapa ia perkenalkan dirinya sebagai aku adalah aku. Misalnya saya definisikan diri saya sebagai Aristo. Kalau saudara tanya, siapa itu Aristo atau apa itu Aristo? Konyol kalau saya bilang kepada saudara, Aristo adalah Aristo. Itu konyol, betul? Saya harus definisikan diri saya dengan
relasi terhadap orang lain misalnya. Misalnya Aristo adalah anak dari pendeta Darniati Pariaji. Aristo adalah kakak dari Argo Pariaji. Aristo adalah ayah dari anak saya Kenneth misalnya. Dan lain sebagainya. Saudara bisa mengerti Aristo dari, pisahkan Aristo itu dari dirinya sendiri dan definisikan dia dengan relasinya dengan orang lain. Tapi Tuhan tidak bisa didefinisikan. Dia lebih besar dari definisi apapun. Itu kenapa definisi ketika Tuhan perkenalkan dirinya kepada Musa, aku adalah aku. Saudaraku, ketika saudara berjumpa dengan sang totalitas, sang absolut, engkau harus berkorban. Itu kenapa saudara nggak bisa terpapar langsung dengan Tuhan. Karena Alkitab mengatakan, paparan langsung dengan Tuhan akan membunuhmu. Musa tidak bisa melihat wajah Tuhan. Kalau Musa melihat wajah Tuhan, Musa akan mati. Itu kenapa tidak ada makhluk hidup yang bisa berjumpa dengan totalitas tanpa filter, tanpa perantara. Dan perantara itu adalah Yesus Kristus. Perantara itu adalah kalau saudara hidup berkorban seperti Yesus. Dan kalau saudara berkorban seperti Tuhan Yesus, engkau dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Satu ayat lagi sebelum kita tutup, karena teman saya sudah batuk, saudaraku. Kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 19. Satu ayat lagi dan kita tutup. Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-19. Silakan dibaca, Bro Adit. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Katakan bersama saya, darah. Darah berbicara mengenai pengorbanan. Api berbicara mengenai urapan. Kalau saudara berkorban, urapan Tuhan ada atas saudara. Darah, api, katakan bersama saya api, katakan bersama saya gumpalan asap. Kalau mau dipenuhi Roh Kudus, kita cari yang baik dan cari kebaikan yang tertinggi dan berkorban untuk itu. Dan saudaraku, inilah darah. Yang percaya katakan amin. Saudara akan menerima darah, inilah api. Saudara akan menerima api nanti. Yang setuju katakan amin. Darah, api, dan gumpalan asap. Berbicara mengenai awan kemuliaan. Kalau saudara berkorban demi pencarian yang terbaik tersebut, kau akan dipenuhi oleh urapan Tuhan. Dan ketika urapan Tuhan atasmu, hidupmu adalah persembahan yang hidup. Gumpalan asap. Hidupmu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kemanapun kau pergi, engkau jadi berkat bagi orang lain. Darah, api, dan gumpalan asap. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik, kita akan sembah Tuhan. Saudara siap terima tubuh darah Yesus, kau juga nanti akan menerima urapan Tuhan. Kau akan menerima api, supaya hidup kita jadi persembahan yang hidup. Dan kemanapun kita berada, saudara, kita memuliakan Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Angkat tanganmu di depan Tuhan, katakan urapilah kami. Urapilah kami dengan minyak, penuhi kami ya Tuhan. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu
lagi katakan, urapilah kami Tuhan. Urapilah kami dengan pilihan baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Curahkan ya Tuhan. Dicurahkan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Angkat tanganmu dan muliakan Tuhan. Angkat suaramu dan muliakan Tuhan. Urapi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuhi kami Tuhan, urapi kami Yesus. Haleluya. Angkat tanganmu dan sembah Tuhan. Angkat suaramu dan muliakan Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami, penuhi kami Tuhan. Diri tempat yang maha tinggi, penuhi kami. Penuhi kami, penuhi bencana ini Tuhan. Penuhi bencana ini ya Tuhan. Penuhi bencana ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Darah, api, dan gumpalan asap. Darah, api, dan gumpalan asap. Darah, api, dan gumpalan asap. Penuhi kami ya Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan. Penuhi bencana ini ya Tuhan dalam nama Yesus. Penuhi setiap kami ya Tuhan. Penuhi kami ya Tuhan. Penuhi kami ya Tuhan. Karena hal yang lain tidak dapat memenuhi kami. Kekayaan tidak dapat memenuhi kami. Deposito kami, uang kami, harta kami tidak dapat memenuhi kekosongan dalam batin ini. Tapi Roh Allah yang kudus dapat memenuhi kami. Penuhi kami ya Tuhan, penuhi kami ya Tuhan. Siap saudara yang rindu untuk kepenuhan Roh Kudus, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Penuhi kami ya Tuhan, darah, api, dan gumpalan asap. Darah, api, dan gumpalan asap. Penuhi kami ya Tuhan, penuhi kami ya Yesus. Urapi kami ya Tuhan. Penuhi setiap bejana ini dalam nama Yesus. Karena hal yang lain akan mengecewakan. Karena hal yang lain akan merugikan. Tetapi kalau kami penuh dengan Roh Kudus, dimanapun kami pergi, kami akan membawa kemuliaan Allah. Sehingga hidupmu adalah persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Hidupmu adalah gumpalan asap, pembawa awan kemuliaan Tuhan. Engkau akan selalu terbakar. Engkau akan selalu on di dalam kepenuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Darah, api, dan gumpalan asap. Biar kami semua ya Tuhan melewati proses itu dalam nama Yesus. Sekali lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Urapilah kami dengan
dicurahkan di tempat ini. Katakan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sama kita buka hati kita, siapkan hati kita, sambut yang terbaik, tubuh dan darah Tuhan Yesus, menyucikan, menyembuhkan, menyempurnakan setiap kami. Kami katakan pengorbanan-Mu Tuhan sempurna bagi setiap kami. Sama-sama sambil bangkit berdiri Tiberia. Dan darah-Mu tercurah bagi Kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus, menyucikan, menyembuhkan setiap kami. menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Menyucikan, menyembuhkan setiap kami. Menyucikan, Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan. Di atas kayu salib Kau berikan hidup-Mu, nyawa-Mu ganti kami. Kami menghormati penderitaan yang Kau lalui dengan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti dan anggur ini adalah kesaksian bahwa setiap penyakit kami sudah disembuhkan. Roti dan anggur ini berbicara bahwa semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku, agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak akan jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Setelah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya keluarga kami, keluarga yang kudus,
kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku sehat, aku sembuh, pendengaran sempurna. Kami tolak tuli, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, setiap organ, jaringan, sistem dalam tubuhku sempurna, paru-paru, pernafasan, imunitas, antibodi sempurna. Kami tolak COVID-19, varian apapun atasku dan keluargaku, pencernaan, peredaran darah syaraf sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Dengan perjamuan kudus berkat kami lebih dari itu. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Kita telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kembali sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan syukur kita, bersyukur buat pengorbanan Tuhan Yesus. Kembali sama-sama sambil bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Mari bersama-sama Tiberias. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang percaya sepakat, apa yang diikat di bumi diikat di sorga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di sorga. Mari kita percaya sepakat, kita berdoa untuk minyak urapan ini. Sama-sama kita angkat minyak urapan dan sama-sama katakan bersama saya, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kening, atas dahi, atas bagian tubuh yang sakit, dan percaya urapan Tuhan ada atasmu. Kristus ada dalammu, dan Kristus artinya yang diurapi. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini. Kami bawa segala pergumulan, keinginan anak-anak-Mu. Kau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kami percaya hari ini doa kami besar kuasanya. Kami berdoa bersyafaat, berkati gereja-Mu, berkati Gembala Sidang Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, penuh mujizat, memimpin gereja ini untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Dan hamba-hamba-Mu yang melayani seluruh Tiberias, terutama tempat ini, berkati ya Tuhan Bro Sony dan Bro Alfredo dan worship leader,
juga Bro Renaldi dan tim imam pemusik, dan berkati para singer, adik-adik choir diberkati penuh kuasa, penuh mujizat, berkati tim konselor yang melayani jemaat untuk konseling penuh kuasa, penuh mujizat, berkati Pak David dan Pak Anggoro diberkati selalu sehat dalam pencerahan Tuhan, berkati Dr. Yulia dan keluarga, Pak Alex dan keluarga, berkati Ibu Meni diberkati dan keluarga, Ibu Hana selalu sehat, Oma Bernika diberkati sehat, juga Oma Adit diberkati umur panjang, juga Ibu Ivon. Kami doa setiap kami yang seperjamuan di tempat ini, kami berkumpul di bumi, berkumpul di surga, dan lewat pelayanan kami ini di Tiberias, Tuhan, kami doa bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami terima berkat Tuhan, berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yavarech Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'chonecha, Yisa Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalom-Nya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Kira